Amalia Putri dari Ilmu Politik kelas 1B dengan NIM 124 11 021 03 0079. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ejaan. Ejaan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Yunus Abidin. Ejaan pada dasarnya adalah aturan. Aturan yang dimaksud adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, ataupun kalimat. Oleh sebab itu, secara umum ejaan dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Secara teknik, ejaan juga dapat diartikan sebagai aturan penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Yang kedua, menurut Alek dan Ahmad, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Yang ketiga, menurut Zainal Arifin dan Amran Tasai, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang keempat, menurut Amnur Rifai Dewirsya, ejaan merupakan hal yang sangat penting di dalam pemakaian bahasa, terutama dalam ragam bahasa tulis. Yang dimaksud dengan ejaan sendiri adalah hal-hal yang mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Oleh karena itu, kita memerlukan ejaan untuk membantu memperjelas komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Yang kelima, menurut Irwan Kurniawan, ejaan merupakan kaidah-kaidah dalam cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Yang keenam, menurut Ainia Prihantini, ejaan adalah keseluruhan peraturan mengenai bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu. Misalnya, mengenai pemisahan atau penggabungannya dalam suatu bahasa disebut ejaan. Yang ketujuh, menurut Lianawati W. Savitri, ejaan dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, serta dilengkapi dengan penggunaan tanda baca. Sedangkan, secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik secara huruf dengan huruf, maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Kesimpulannya, ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Yang kedelapan, menurut Ukun Suryaman, ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, menempatkan tanda-tanda baca, memotong suku kata,
dan menghubungkan kata-kata. Yang kesembilan menurut Edi Suyanto, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar dan bunyi. Yang ke-10, menurut Henry Guntur Taigan, ejaan bahasa Indonesia adalah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Kesimpulan, ejaan adalah aturan tentang cara penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, dan tata tulis. Tata tulis itulah yang disebut ejaan dan kaidah itulah EYD. Berikut ini merupakan sumber materi dari video ini.